Hai guys, welcome back to my channel. Jadi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kalau menurut kalian lebih menguntungkan mana? Investasi di saham atau cryptocurrency yang saat ini lagi booming banget? Bahkan dalam waktu singkat, orang yang beli Bitcoin itu jauh lebih banyak daripada investor saham. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kripto dan juga saham, turun dulu ke bawah biar klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Nah, yang pertama adalah saham. Kalau kita beli saham, artinya kita beli surat berharga bukti kepemilikan perusahaan. Dan nanti kita bisa mendapatkan keuntungan yang pertama dari dividen dan juga capital gain ketika harga saham dari perusahaan tersebut sudah naik. Nah, kalau kripto kita sama aja beli yang namanya mata uang digital yang nggak ada bukti fisik dan nggak ada underlying aset yang bisa kita klaim kalau sewaktu-waktu koin tersebut hilang atau bangkrut. Ketika kita mau invest atau kita mau taruh uang kita di sebuah aset, kita harus tahu bisnis modelnya. Dan kebetulan saham dan kripto punya persamaan, yaitu sama-sama untung dari yang namanya capital gain. Sekarang gimana sih cara agar kita tahu dia bakal naik atau turun, dan juga apa faktor yang menyebabkan kripto dan juga saham bisa naik dan juga turun? Kalau di saham pasti sangat dipengaruhi oleh supply dan juga demand, dan kita harus tahu cerita di balik supply dan demand ini. Nah, salah satu contohnya adalah sentimen atau berita seperti corporate action, entah itu akuisisi, merger, pembagian dividen, dan lain-lain. Selain dipengaruhi oleh supply dan juga demand, kalau menurut aku saham itu lebih kompleks tapi lebih gampang diprediksi daripada kripto. Nah, selain itu, fundamental juga sangat penting karena at the end, semua bakal balik ke earnings dan how much money yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Itu tadi saham. Kalau kripto naik turunnya mostly karena supply dan juga demand. Semakin banyak dia diakui atau dipakai oleh banyak orang, nah semakin tinggi juga harganya. Selain itu, sekarang PayPal juga udah menunjukkan jual beli menggunakan kripto. Nah, hal inilah yang membuat kripto berpotensi naik jauh lebih tinggi lagi ke depannya. Terus gimana cara alokasi terhadap saham dan juga kripto di portofolio investasi kita? Nah, kalau kripto sendiri itu kan masih baru ya dalam dunia perinvestasian. Jadi masih banyak orang yang kayak bertanya ini tuh aman atau enggak. Nah, sama aja yang udah lama banget masih juga banyak yang mempertanyakan. Kalau menurut aku, besarnya alokasi kita terhadap suatu produk investasi, mau itu saham, mau kripto, mau reksadana, dan lain sebagainya, itu tergantung seberapa ngertinya kita terhadap aset tersebut, seberapa kita paham, dan kita tahu di mana kita akan berinvestasi. Kalau kalian emang lebih ngerti di kripto, ya kalian taruh sebagian besar investasi kalian di kripto. Dan sebaliknya, kalau kalian memang lebih ngerti dan lebih paham di saham, kalian taruh sebagian besar investasi kalian ya di saham. Nah, setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda, dan setiap orang juga itu cocok-cocokan. Mau investasi dimanapun dan seberapa besar alokasinya, itu setiap orang punya cara yang berbeda, karena kita punya tujuan dan juga style yang berbeda. Semoga dari video aku kalian jadi lebih paham ya mengenai saham dan juga kripto. At the end, nggak ada yang lebih baik, adanya yang lebih cocok. Dan perlu kalian tahu kalau saham dan juga kripto ini adalah jenis investasi yang sama-sama high risk. Jadi kalau kalian mau keuntungan yang lebih besar, kalian juga harus terima resiko yang lebih besar juga. Kalian juga harus tahu nih tipe investasi kalian ini seperti apa. Kalau misalnya hanya turun 1 atau 5% kalian aja udah nggak kuat, berarti kalian kurang cocok nih di saham apalagi kripto, terutama buat kalian yang punya tipe investasi konservatif. Nah, tapi kalau kalian mau sisihin waktu buat baca dan juga ngertiin serta pelajarin tentang investasi ini, dan kalian juga punya tujuan investasi untuk jangka panjang, dan kalian siap dengan resikonya, ya bisa dicoba nih investasi di saham dan juga kripto. Tapi ingat ya, kalau yang namanya high risk juga high return. Sekian dulu pembahasan kita tentang saham dan juga kripto. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!